Lagi masih di manajemen user. Untuk yang ubah, kita masih ada permasalahan kemarin, bukan permasalahan ya. Jadi untuk nih password nih belum masuk ya. Ini di password nih update usernya belum ada belum ada passwordnya. Jadi passwordnya belum bisa diubah. Nah, untuk password ya itu jadi nanti kalau misalkan seperti ini kita ngubah-ngubah yang lain ya, ubah-ubah yang lain kemudian simpan, selama passwordnya ini tidak ada perubahan berarti passwordnya kan tetap. Maka kita harus ngecek dulu antara password yang disimpan ya, yang dikirim dengan password yang ada di sini apakah sama ya. Kalau kita tidak masukkan password baru ya, berarti passwordnya akan selalu sama. Kalau passwordnya sama, nah berarti password tidak ada data updating ya, seperti itu. Tapi kalau ada perubahan passwordnya beda antara yang dikirim dengan yang di sini itu beda, nah berarti data password nanti akan diupdate. Nah, oke, kita cek dulu. Cek password yang ada di tabel user. Oke, ke query cek password MySQL underscore query koneksi, kemudian select password from user, dari user, where dimana username sama dengan $user ya, ini $user ini. Kemudian diambil datanya $dcp $check password ya. MySQLi fetch row $key $cp ya, $key cp ini. Kemudian password dari database sama dengan $dcp 0 ya, 0 karena ini array namanya 0 ya. DCP 0. Nah, kemudian dicek jika $pass ya, ini $pass yang dikirim itu sama dengan $pass db ya, db, maka nah ini kan berarti tidak ada perubahan data password ya, maka ini kita cut, kita masukkan ke sini ya. Else, nah kalau ada perubahan password, nah ini ditambahi set password ya, password sama dengan, nah passwordnya kita bikin nah misalkan ini ya, kita cut, kita nggak pakai pass2, $pass2 sama dengan password hash $pass, password default. Oke, di sini ada $pass2. Oke, kemudian yang di bagian passwordnya sini, nah ini nggak usah di pass2 ya, nggak usah pass2 ini ya, tapi biarkan ini pass ya, seperti itu. Oke, sekarang kita klik manajemen user, kemudian klik admin 2 ya, klik admin 2, kemudian saya melakukan perubahan, ininya usernya adalah admin 2 ya, admin web, saya kembalikan admin web. Oke, kemudian saya klik simpan ya, data berhasil diupdate ya. Kita coba admin 2
admin 2, kita enter. Oke, ya, ini masuk. Oke. Nah, sekarang kalau passwordnya tidak ada perubahan, ya, ini ada perubahan admin web 2, kemudian Semarang 22, password itu ada perubahan. Oke, kita simpan. Ya, data berhasil diupdate karena ada perubahan. Apakah masih bisa login? Admin 2, admin 2. Ya, oke, masih bisa login. Kemudian coba kita ubah, ini nggak ada apa-apa, kita klik simpan. Ya, bukan data gagal diupdate ya, ini nakut-nakutin orang aja, ini pakainya merah-merah, data tidak ada perubahan. Nah, gini, jangan nggak usah merah, kita kasih primary aja ya, biru. Data gagal diupdate, bukan data gagal diupdate, tapi data tidak ada perubahan. Oke, apakah passwordnya masih bisa admin 2, admin 2, admin 2? Ya, oke, ya. Oke, sekarang password juga bisa diubah. Nah, sekarang kita mau menghapus ya. Oke, kita login sebagai admin. Nah, kita di manajemen user, kita mau menghapus data ya. Jadi nanti bisa diklik hapus, nanti keluar apa seperti yang di sini itu. Ketika klik manajemen user, ketika klik hapus nanti akan keluar modal seperti ini ya. Nah, modal itu ada di button di Bootstrap itu modal. Nah, ini Bootstrap 5 modal ya. Add animation, modal size, misalkan nih contoh, klik. Nah, ini ya, ini klik, nah seperti ini ya. Model ini dia harus ada nih ya, di buttonnya ini, di kliknya harus ada data Bootstrap toggle modal dan data Bootstrap target hashtag my modal ya. Targetnya adalah ini, nah ini ya, the model. Ini targetnya, makanya ID-nya adalah my modal. Ini my modal ya. Oke. Nah, di sini kita tambahkan modal. Loh, kok di sini? Catat meter add di sebelah sini. Nah, ini ya, ini user add, user list. Oke, modal kita tambahkan ke sini. The modal sampai /div ya. Kita copy, kemudian kita paste sini. Ya. ID my modal ya. Kemudian kita harus menambahkan script ya. Kita klik di sini, modalnya keluar. Oke, berarti ini button ini itu ada di user list ya, user list. Nah, ini user list ini. Kemudian di bagian sini ya, di bagian sini, di bagian sini button kelas. Nah, ini tinggal ditambahin mana tadi, ditambahi ini kelas. Nah, ditambahi seperti ini, copy ya di buttonnya. Ini ditambahi sini ya, modal. Nah, oke, simpan. Oke, kita tes dulu apakah berhasil mengeluarkan modal. Kita klik, nah ya, ini bisa klik, keluar modalnya. Nih, keluar modal. Kalau mau tengah berarti ini tadi ke atas, kalau tengah modal size small,
full screen modal bentar. Modal di sini button type. Nah, ini ya. Nih contohnya seperti ini. Kemudian oke ya, modalnya tetap aja seperti ini, nggak apa-apa ya, penting udah keluar modalnya. Nah di sini nanti akan keluar. Nah nanti di sini akan keluar apakah mau menghapus data ini, datanya apa namanya, misalkan tadi ya admin 2, nanti harusnya keluar seperti itu ya, di model heading. Nah model headingnya itu kita format dulu ya, coba di model heading modal. Nah ini model header ya, model header di title-nya kita kasih konfirmasi hapus data ya, konfirmasi hapus data. Kemudian model bodinya ini dikosongi aja, nanti akan kita format ya. Di model footernya ya, model footernya itu nanti tombolnya ya atau tidak ya, ada tombolnya ya atau tidak. Oke, ini tombol kalau iya itu berarti merah, kalau tidak berarti hijau misalkan ya. Ini merah, ini hijau ya, seperti itu. Kemudian kita coba diklik hapus, konfirmasi hapus data. Nah keluar tombol ya dan tidak. Nah kemudian di sini muncul tulisan apakah mau menghapus bla 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 bla. Nah itu berarti ya, ketika ngeklik ini akan muncul tulisan itu, berarti kita balik lagi gunakan jQuery lagi ya, kita kembali lagi ke jQuery ya. jQuery nih di bagian ini masih di sini ya, yang di else ya, di else ini terusannya tadi. Nah ini ya, ini di bentar. Jadi kita tambahkannya di luar ya, di luar aja nih ya, ini di luar. Jadi masih dalam user atau edit user ya, ini ya, kita di luar. Nah di sini membuat konfirmasi hapus dengan modal. Nah sekarang kalau ini diklik akan keluar di sini. Nah ini kalau diklik berarti kita harus inspect. Selektornya adalah ini ya, kita bisa pakai selektornya adalah button ya, selektornya button. Kemudian di buttonnya itu atributnya database toggle modal, isinya adalah value-nya adalah modal ya, selektornya seperti itu ya. Kita ke sini ya, button ya. Kemudian atributnya adalah database toggle, data bootstrap toggle ya, isinya adalah modal ya, modal. Oke, kemudian diklik
klik function kurung buka kurung top kurung kurawal enter. Mau ngecek seperti biasa console log, tombol modal, tombol hapus diklik keluar modal misalkan seperti itu. Oke, kita refresh. Kita refresh, kita konsol, coba diklik, nah tombol hapus diklik keluar modal. Nah berarti udah bener ya, udah bener nih, berarti sudah bisa masuk ke sini ya. Kalau sudah bisa masuk ke sini berarti tinggal ini memformat ininya ya. Memformat itu berarti untuk ngisinya di sini tadi di modal body ya, modal body. Jadi di ID-nya adalah ini ya, ID-nya my modal ya. Berarti selektornya ID, pakainya hashtag my modal. Kemudian dari my modal, ID my modal, running lari ke sini modal body, ini kelas modal body. Nah dari ID-nya my modal lari ke kelas makanya titik modal body. Oke, selektornya itu dikasih apa? Dikasih teks ya, dikasih teks ya. Seperti biasa, ini actionnya apa? Silahkan baca lagi di API documentation-nya jQuery ya, banyak banget di sana. Nah, yakin hapus data username. Oh, username-nya apa? Belum ada nih di sini. Ya, yakin hapus data username-nya apa? Coba kita tes dulu. Kita refresh. Kemudian kita klik. Nah, yakin hapus data username siapa? Nah, username-nya siapa itu ngambilnya dari mana? Ya, ngambilnya bisa dari modalnya itu sendiri ya. Ya. Jadi kalau di ini tadi di bagian sini ya, sama ini di bagian sini ini ada apa namanya, button user list ya. Di user list ini ya, di sini ditambahkan atribut baru ya, data nick ditambahkan atribut baru. Kalau di sini di kita berarti kita tambahkan atribut baru namanya data user sama dengan $user ya, $user ya, seperti ini. Nih contohnya kita refresh, kita dihapus ini, kita klik inspect. Nah ini button, nah ini yang muncul ya, data user admin 2. Kalau diklik yang sini, sini ya, kayak inspect sebelah sini, ini munculnya data user bendahara ya. Nah udah muncul data user. Nah tinggal di sini diambil data user, isinya ini diambil. Caranya ya ini kan button BS toggle modal itu kan sudah di sini, button data BS toggle sama dengan modal udah di sini, tinggal ngambil ini ya. Berarti tinggal kita ambil dulu ya, kita ambil dulu sini variabel user sama dengan, karena di elemen ini sendiri pakainya this selektornya, this atributnya. Nah data user, nah user tinggal dimasukkan ke sini plus user. Nah, oke, kita coba, kita refresh, hapus. Nah benar kan, yakin hapus data username admin 2? Tidak, ini ganti admin. Nah udah bener nih. Petugas tidak, warga ya pun belum ada responnya karena belum kita kasih scriptnya. Warga 2, nah udah bener ya, udah bener seperti itu. Jadi nggak salah hapus.
Kemudian kalau sudah seperti ini, ya, kalau tidak, ini kan sudah benar nih, tidak, kembali lagi ke sini. Nah, sekarang kalau iya, harusnya melakukan proses hapus data. Nah, proses hapus data berarti tombolnya itu kita sisipkan. Ya, di tombolnya, ya, tombol my modal, ya, di my modal, oh di sini my modal. Nah, di sini ID ID sama dengan my modal. Nah, ini buttonnya, ya, di bagian footer, ya, di bagian tombolnya kan di bagian footer. Nah, di bagian footer, ya, biayanya ini kita bikin tombol yang tipenya adalah submit, bukan button tapi submit. Nah, submit berarti elemen yang mengikuti adalah form, ya. Form ini metodenya post, ya, form yang dimasukkan form cuman yang ini aja. Nah, ya, yang bagian ya aja, ya aja, button type submit kelas, ini apa, oh, name-nya sama seperti biasanya, name, oh, name sama dengan tombol, ya, value, kasih value sama dengan user hapus. Berarti ada user add untuk menambahkan data, user edit untuk menghapus data, dan user edit untuk mengubah data, dan user hapus untuk menghapus data, ya, seperti ini. Kemudian oke, kemudian kita save. Nah, kita save, coba kita klik hapus, kita klik ya. Di network itu, ya, ini di network tombol user hapus, tapi yang dihapus belum ada, ya, yang dihapus itu belum ada, ya. Nah, berarti di situ harus ditambahkan hidden, ya. Di sini ini harus hilang. Ini tadi manajemen user. Nah, ini ya, begitu ya, ini harus menghapus ini, ya. Ya, seperti itu. Nah, posisi di sini di dalam form itu baru cuman ada, nah, di dalam form ini cuman ada tombolnya aja, belum ada username yang mau dihapus, ya. Harus ada username yang harus dihapus. Nah, untuk memasukkan sini, ya, kita mainan jQuery lagi, ya, kita append di bagian sini, yakin hapus data user tadi. Kalau misalkan mau kasih tanda tanya, ya tinggal kasih tanda tanya. Kemudian, nah, kita appendnya kemana? Ke modal footer, ya, ke modal footer di dalam form. Berarti modal footer di dalam form, nanti dia nyisipnya ke sini, ya. Akhirnya selektornya adalah dot modal footer, kemudian lari ke form, ya, append lagi, kemudian, nah, dikasih input, type-nya sama hidden, name-nya user, value-nya sama dengan, nah, user, ya, value-nya user dapat dari sini. Nah, oke, ini kebanyakan satu. Nah, oke, kita refresh. Setelah kita refresh, coba kita klik hapus. Nah, di bagian footer apakah sudah muncul? Nah, ini, ya, ini sudah muncul nih, ya, hidden name user, value-nya admin 2. Ini tombolnya muncul.
Ini tidak. Kalau diklik petugas, ya, diklik petugas di bagiannya ya sini. Nah, ini ya. Value-nya, oh ini value-nya admin, value-nya petugas ya, karena ketika klik dia belum ini ya, belum ngapus ya. Ya, oke, yang penting udah keluar dulu, value-nya keluar. Nah, sekarang ketika diklik, oke saya refresh dulu ya. Refresh dulu, misalkan saya menghapus admin 2. Saya hapus. Nah, di sini kan value admin 2. Ketika saya klik ya, nah ini di network ya, di network. Nah, ini kan user hapus dan user admin 2. Oke, untuk memproses ini balik lagi kita di bagian sini ya. Bagian sini yang ini ada user edit. Nah, ini user edit. Ya, kita klik sini aja. Nah, user edit. Di sini tambahi else if dollar tombolnya sama dengan user hapus. Nah, user hapus. Ya. Sama di sini user hapus. Nah, kemudian yang kita ambil pertama user hapus adalah usernya. Usernya apa? Ini ya, $_post user. Kenapa post? Karena metodenya post. Ya. $_post user. Ya. Kemudian kita hapus. MySQL query koneksi delete from tabel user where username sama dengan $user. Oke. Nah, tinggal ini di copy aja. Ya, di copy, masukkan sini. Ya, kalau sudah, data berhasil dihapus. Data gagal dihapus. Nah, data gagal dihapus. Oke. Ini sudah, kita coba manajemen user. Kemudian kita klik hapus, kemudian kita tidak. Oke, balik lagi hapus, kita klik ya. Pasnya, nah nih ya, admin 2 sudah hilang, sudah dihapus. Oke, coba kita ini user ya, kita masukkan lagi username-nya admin 30, passwordnya juga admin 30, web admin 30, alamat Jalan Admin 30, Kota Jakarta, teleponnya bebas, levelnya bendahara, tipenya kos, statusnya tidak aktif. Oke, kita simpan. Nah, admin 30 ini kos. Nah, admin 30 kita ubah menjadi 300, Jakarta 300, telepon nambah lagi, levelnya admin, tipenya rumah tangga, ininya aktif. Oke, kita simpan. Data berhasil di update. Oke, kita cek ya, kita cek. Nah, ini udah ya, udah berubah semuanya. Kemudian kita hapus ya. Nah, ini dihapus ya. Oke. Jadi cara udahnya untuk manajemen user sudah selesai. Nanti lanjut lagi ke manajemen tarif. Baik, terima kasih. Silakan dicoba.